Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapa, sebelum kami membaca firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar firman yang hendak kami baca, kami renungkan, kami lakukan, benar-benar menjadi firman yang hidup. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat 2. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tema renungan kita hari ini, segala informasi tentang Yesus Kristus sampai Ia terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Martin Luther mengoreksi gereja yang mulai tergoda dengan hal-hal duniawi dan mengungkapkan prinsip-prinsip kekristenan, diantaranya sola scriptura, yang memiliki makna hanya Alkitab sumber keyakinan orang percaya. Bacaan Alkitab kita dimulai dengan perkataan penulis Kisah Para Rasul menyebutkan kepada Theophilus sebagai alamat tulisannya bahwa dalam bukuku yang pertama, yang dimaksud di sini ialah Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat ke sorga. Membaca Kisah Para Rasul ini, pasal 1 mengingatkan kita pada ungkapan Martin Luther untuk melihat satu dari keseluruhan Alkitab, Kejadian sampai dengan Maleaki, Perjanjian Lama, dan dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu atau Perjanjian Baru. Alkitab menjadi sumber firman yang tertulis. Dr. Lukas menyampaikan kepada Theophilus untuk mengingatkan Injil Lukas yang menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini menegaskan Kisah Para Rasul harus dipahami keseluruhan Injil Lukas. Dari sejak Yesus lahir, pelayanan yang dilakukan, pekerjaan dan ajarannya, mengajarkan tentang kasih Allah yang menyelamatkan, mujizat-mujizat dan karyanya sampai kematiannya di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan dirinya sampai Yesus terangkat ke sorga. Saudara-saudara, karena itu bagi kita kini yang terpenting memahami informasi tentang Yesus Kristus sampai Ia terangkat ke sorga. Harus dipahami yang pertama, ternyata Yesus berasal dari sorga. Lalu yang kedua, Yesus telah mengerjakan segala sesuatu untuk keselamatan manusia. Ketika Yesus mau kita manusia yang dikasihinya mengalami keselamatan dan hidup bersamanya di sorga. Saudara-saudara, lakukanlah apa yang Tuhan pernah lakukan selama Dia berada di dalam dunia ini. NKB 23, di dalam Yesus, di dalam kasih yang teguh, kita nyanyikan bersama. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku,
aib dan dosaku, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik, telah menginformasikan kami atas kasih karya Yesus Kristus kepada kami sampai Yesus terangkat ke sorga, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terangi hati kami untuk terus berkeyakinan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.